Kita hidup di negeri yang katanya merdeka. Tapi coba lihat di sekitar kita, berapa banyak ormas yang seharusnya jadi pelindung rakyat, justru tumbuh jadi bayang-bayang kekuasaan dan ketakutan. Mereka bilang membawa aspirasi rakyat. Tapi yang kita lihat di lapangan, premanisme, berkedok organisasi. Di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang terus bergerak, nama ormas kerap muncul sebagai penyambung lidah rakyat. Tapi juga sering menjadi momok yang menakutkan. Di satu sisi mereka disebut pelindung, di sisi lain mereka disebut pengganggu. Lalu, siapa sesungguhnya mereka? Pahlawan atau duri dalam daging bangsa ini. Grip Jaya, sebuah nama yang mulai dikenal dari lorong-lorong Jakarta hingga pelosok daerah. Mereka hadir di parkiran, di acara hajatan, di persengketaan lahan, bahkan kini di Tanah Suci Bali. Tapi kehadiran mereka tak selalu disambut hangat. Masyarakat Bali menolak dengan tegas. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Pernyataan itu bukan sekadar suara. Itu jeritan perlawanan. Itu tamparan bagi mereka yang datang membawa bendera kekuasaan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke konflik di Bali, kita perlu mengenal siapa sesungguhnya Grip Jaya itu. Ormas ini didirikan pada tahun 2012 oleh Rosario de Marcial, lebih dikenal dengan nama Hercules, seorang legenda jalanan, mantan penguasa Tanah Abang. Sosok yang namanya bergema keras di era 90-an, bukan karena jasa, tapi karena geng preman yang ia pimpin. Hercules bukan nama biasa, dia simbol kekuasaan jalanan. Dan ketika kekuatan itu ia salurkan ke dalam wadah ormas, berdirilah Grip Jaya. Dengan 294 DPD, 280 DPC, dan 708 PAC, Grip Jaya tumbuh cepat. Bukan hanya karena struktur, tapi karena koneksi. Presiden Prabowo Subianto pun disebut punya andil. Hercules menghormatinya, menganggapnya mentor, bahkan menjadikan Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina Grip Jaya. Keterlibatan ini menjadi mesin penggerak ormas tersebut dalam kontestasi politik. Dari pemilu 2014, 2019, hingga 2024. Grip Jaya berdiri di barisan depan, mengawal Prabowo. Tapi sejarah mencatat, di tahun 2022, Prabowo mengundurkan diri lewat surat resmi dari Partai Gerindra. Sebuah langkah diam-diam yang membuka banyak pertanyaan. Namun pertanyaannya lebih dalam. Seberapa jauh pengaruh ormas ini? Seberapa besar kuasa yang mereka miliki? Jika dibandingkan dengan pemuda Pancasila atau Banser, Grip Jaya memang masih kecil. Tapi kecil bukan berarti tak berbahaya. Karena dalam beberapa kasus, nama Grip Jaya muncul sebagai sumber keributan. April lalu Depok bergetar, 3 mobil polisi dibakar. 5 tersangka ditetapkan. 4 diantaranya anggota Grip Jaya. Semua bermula dari penangkapan ketua ranting mereka, inisial TS, yang diduga melakukan penganiayaan. Kekerasan dibalas kekerasan, hukum ditantang, negara diuji. Belum reda, Hercules kembali bikin geger. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berniat membubarkan ormas yang meresahkan. Tapi Hercules menantang. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana, Deddy? Itu bukan kritik, itu ancaman. Ancaman terhadap pejabat publik. Ancaman terhadap demokrasi. Dan polemik di Bali menjadi puncak gunung es. Masyarakat menolak. Pejabat Bali bersuara lantang, bahkan Wakil Gubernur Inyoman Giri Prasta menyebut, tanpa Grip Jaya pun, keamanan Bali sudah terjamin. Mereka ingin kedamaian. Bukan kekuatan dari luar yang memaksakan kehendak, tapi masalah tak berhenti di situ. Satu ucapan Hercules mengguncang negeri. Ia menyebut para purnawirawan TNI sebagai bau tanah. Kalimat itu meledak, menyulut amarah. Seorang aktivis asal Makassar, Andi Jamal Kamarudin alias Om Battle, menantang Hercules duel 1 lawan 1. Saya akan buktikan kekebalanmu dimanapun kau berada. Alih-alih merespon secara terbuka, puluhan anggota Grip Jaya malah menggeruduk rumahnya. Beruntung Om Battle sedang tidak di rumah. Tapi dia tidak takut, dia melawan. Dengan suara, dengan nyali. Karena bagi sebagian orang, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan. Dan terakhir, kisah di Kalimantan Tengah memperkeruh citra ormas ini. Sebuah pabrik disegel. Diduga oleh anggota Grip Jaya. Hanya karena perusahaan belum membayar kewajiban 1,4 miliar rupiah kepada salah satu warga. Gubernur Kalimantan Tengah angkat bicara. Kapolda menegaskan, ini negara hukum, bukan negara ormas. Kini kita dihadapkan pada pertanyaan paling penting. Apakah ormas seperti Grip Jaya benar-benar membawa manfaat? Atau justru mereka menjadi ancaman dalam balutan simbol perjuangan rakyat? Negara ini tidak kekurangan aparat, tapi kenapa masih ada ormas yang merasa berhak menjadi penegak hukum sendiri? Kisah di Kalimantan Tengah hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana kekuatan sipil yang semestinya tunduk pada hukum justru bergerak di luar batas. Mereka menyegel, menekan, dan memaksa. Mereka memakai bendera organisasi, tapi geraknya mirip preman yang berseragam. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak takut pada hukum. Mereka merasa lebih tinggi dari aturan. Grip Jaya bukan satu-satunya ormas yang tumbuh dengan kekuatan massa dan bayang-bayang koneksi kekuasaan. Tapi apa yang mereka bawa, kekuasaan tanpa kendali, adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Sistem yang lemah, aparat yang diam, politik yang membiarkan. Bagaimana mungkin sebuah ormas bisa mengancam pejabat daerah, menyerbu rumah aktivis, memprovokasi masyarakat di daerah adat seperti Bali, dan tetap berdiri tegak tanpa konsekuensi hukum yang tegas? Pertanyaannya mengiris, siapa sebenarnya yang mereka lindungi? Rakyat atau kepentingan pribadi dan kekuasaan elit?
Ketika ormas mulai merasa dirinya kebal hukum, ketika aparat mulai ragu menindak karena takut dibenturkan dengan politik, maka disitulah negara mulai runtuh. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh luka yang dibiarkan tumbuh dari dalam. Hercules, sebagai simbol dan pimpinan tertinggi Grip Jaya, bukan sekadar tokoh. Ia adalah cerminan dari kekuatan jalanan yang telah menembus dinding politik dan kekuasaan. Dia bukan lagi sekadar mantan preman Tanah Abang. Dia kini punya pasukan, punya pengaruh, bahkan dulu pernah dikaitkan dengan elit partai. Bayangkan jika kekuatan seperti ini tidak dibatasi. Apa jadinya hukum? Apa jadinya aparat? Apa jadinya rakyat kecil yang tak punya perlindungan? Di Bali, penolakan terhadap ormas luar adalah suara nurani. Tapi di tempat lain, suara itu dibungkam, diancam, ditekan. Banyak yang memilih diam karena takut. Banyak yang memilih tunduk karena tak punya pilihan. Tapi kalau kita terus diam, mereka akan terus bergerak. Dan suatu saat, mereka tak hanya menguasai jalanan. Mereka bisa menguasai negara. Ini bukan sekadar soal ormas, ini soal kekuasaan dalam bayang-bayang. Soal siapa yang sebenarnya memegang kendali atas ketertiban negeri ini. Ketika aparat dihina, hukum diinjak, dan rakyat ditakut-takuti oleh massa berbaju seragam yang bukan negara, maka kita sedang menatap wajah baru dari ancaman lama. Premanisme yang dipoles menjadi organisasi legal. Grip Jaya hanya satu contoh, tapi gejalanya menyebar. Dari Harjamukti hingga Barito Selatan. Dari pelanggaran kecil hingga pembakaran mobil polisi. Dari penjagaan lahan di Bali hingga ancaman kepada gubernur. Mereka hadir, mencengkeram, dan kadang lebih ditakuti daripada aparat itu sendiri. Dan ironisnya, mereka tidak bergerak sendiri. Ada nama besar di belakang mereka. Ada kekuatan politik yang memberi napas. Rosario de Marshall atau Hercules bukan orang biasa. Dia bukan ormas biasa. Ia punya sejarah kelam yang sudah melebur dengan kekuatan politik. Pernah menjadi penguasa jalanan, kini menjelma menjadi simbol kekuatan sipil yang sulit disentuh. Bahkan Presiden Prabowo pernah duduk sebagai ketua Dewan Pembina Grip Jaya. Ini bukan fitnah, ini fakta. Dan inilah yang membuat segala sesuatunya menjadi rumit. Bagaimana hukum bisa tegas jika ormas yang dilindungi kekuasaan justru melanggar hukum? Bagaimana rakyat bisa percaya jika suara protes dijawab dengan intimidasi dan pengerahan massa? Grip Jaya bukan hanya fenomena, ia adalah peringatan. Bahwa ketika kekuatan sipil yang semestinya menjadi mitra rakyat justru menjadi alat tekanan, maka negara sedang berada di ujung tanduk perpecahan sipil. Dan jika dibiarkan, bukan tak mungkin akan muncul ormas-ormas serupa yang bergerak taktis, militan, dan sulit dikendalikan. Inilah saatnya kita menyingkap sisi tergelap dari permainan kekuasaan. Saat ormas bukan lagi pelengkap demokrasi, tapi menjadi pion dalam perebutan tahta politik. Grip Jaya bukan hanya hadir saat rakyat butuh. Mereka hadir saat suara dibutuhkan. Saat kampanye memanas. Saat bendera partai dikibarkan di jalanan dan kekuatan massa digerakkan untuk satu tujuan. Memenangkan kontestasi politik. Dari pemilu 2014, 2019, hingga 2024, mereka berdiri di barisan depan. Menyuarakan nama, bukan rakyat. Membela sosok, bukan keadilan. Tapi apa imbalannya? Jabatan, kekuasaan, atau hak untuk bertindak di luar hukum? Ketika Prabowo Subianto menjabat sebagai Dewan Pembina, Grip Jaya tumbuh pesat. Basis massa menguat, struktur menggurita. Tapi ketika jabatan itu ditanggalkan di tahun 2022, muncul tanya, apakah ormas ini kehilangan arah, atau justru bebas bergerak tanpa kendali? Di Bali, suara penolakan bergema. Kami tidak butuh ormas dari luar, kata warga. Kami punya pecalang, penjaga adat, penjaga damai. Tapi penolakan itu tidak diindahkan. Grip Jaya tetap dikirim, tetap menjaga lahan milik pengusaha, seolah kehadiran mereka tak bisa ditolak. Lalu siapa yang bisa menahan mereka? Pemerintah? Polisi? Atau hanya suara rakyat yang makin dibungkam? Kita telah menyaksikan mobil polisi dibakar. Kita mendengar ancaman dilemparkan kepada gubernur. Kita melihat rumah aktivis didatangi puluhan orang berseragam ormas, hanya karena satu pernyataan yang tak disukai. Apakah ini masih bisa kita sebut sebagai organisasi kemasyarakatan, atau sudah berubah menjadi alat kekuasaan tanpa kendali? Satu hal yang pasti, ketika kekuasaan dan kekuatan jalanan bersatu, maka hukum bukan lagi panglima. Rakyatlah yang akan jadi korban. Dan inilah kenyataan yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Ketika ormas tak lagi mengayomi, tapi menekan. Ketika suara rakyat dibungkam oleh sorakan massa yang mengatasnamakan keadilan, padahal menyelipkan kepentingan. Grip Jaya hanyalah satu dari banyak wajah. Dalam dunia ormas yang semakin kabur, antara perjuangan dan premanisme, antara idealisme dan kepentingan elit. Di balik janji-janji mulia, terselip ego, kekuasaan, dan ambisi yang perlahan-lahan menggerogoti sendi kehidupan sosial kita. Apakah kita masih bisa diam? Apakah kita akan terus membiarkan masyarakat hidup dalam bayang-bayang ormas yang lebih mirip kekuatan tak tersentuh hukum? Atau sudah waktunya kita bersuara sebelum segalanya terlambat? Karena ketika hukum tak lagi ditegakkan, ketika ormas berubah jadi alat intimidasi, maka bangsa ini sedang berdiri di tepi jurang yang menganga. Bukan soal membenci organisasi, tapi soal menyelamatkan negeri dari kekacauan yang disamarkan sebagai perjuangan. Dan sekarang pilihan ada di tangan kita semua, membiarkan atau melawan. Karena jika tak ada yang berani bersuara, maka kelak bukan hanya suara kita yang hilang, tapi juga masa depan kita sebagai bangsa.